Saya puluhan tahun jadi dokter di rumah sakit jiwa. Ya. Ternyata menyembuhkan orang itu sulit. Ya. Obat tidak bisa menyembuhkan begitu saja. Ya. Akhirnya saya pikir yang bisa menyembuhkan adalah pandangan keliru yang dirubah jadi pandangan benar. Ya. Obat hanya mengurangi gejala, menghilangkan gejala, tidak menyembuhkan penyakit. Oke. Romo kan juga aktif di kesehatan jiwa ya, Mo? Di apa namanya? Ya. Iya, di kesehatan jiwa gitu. Nah, apakah ada hubungan, Mo, antara kesehatan jiwa dengan agama yang dipeluk oleh seseorang? Begini, kesehatan jiwa itu salah satu yang menentukan adalah kemampuan orang menilai realitas. Setuju nggak? Ya, oke. Nah, sedangkan di agama ada keyakinan tertentu yang tidak sesuai dengan realitas. Setuju nggak? Iya. Nah, jadi dalam batas tertentu, orang beragama yang punya keyakinan di luar realitas, kita anggap dia punya masalah kejiwaan, kan? Contohnya ada yang meyakini tanggal sekian September dunia kiamat, semuanya percaya sama dia, lalu menyerahkan harta sama dia, akhirnya nggak kiamat. Jadi artinya itu namanya delusion, ya, waham, pandangan keliru yang dianggap sebagai benar. Ya. Jadi menurut saya ya begitu. Ya. Jadi agama yang paling sehat adalah agama yang membuat orang itu bertahan dalam realitas, dalam kenyataan hidup. Ya. Bahwa kita harus makan, harus minum, ya, menerima orang lain sebagai sesama, saling mengasihi, saling menyayangi, tidak saling membunuh, dan seterusnya. Jadi agama harus mengarahkan orang supaya punya keyakinan yang sesuai dengan realitas. Itu yang sehat. Setuju nggak? Jadi, setuju. Jadi apakah itu sebabnya bahwa pendidikan itu penting ya? Jadi apakah itu juga sebabnya mengapa agama Buddha itu di negara-negara berkembang yang pendidikannya tinggi ya, itu sekarang malah lebih tumbuh gitu. Di Australia lebih tumbuh, di Eropa lebih tumbuh, di Amerika lebih tumbuh gitu ya. Karena pendidikan mereka apakah itu karena pendidikan mereka yang tinggi sehingga mereka lebih interested gitu ya kepada agama Buddha, atau gimana? Penjelasan Romo gimana kira-kira? Ya, meskipun para ahli sarjana di negara barat bersimpati kepada agama Buddha, mereka belum tentu pindah jadi umat Buddha, kan? Iya. Hanya bersimpati saja. Ya. Salah satu hal yang menyebabkan mereka bersimpati karena agama Buddha itu dasarnya adalah yang tadi saya bilang, bukan belief, ya, tapi hukum alam. Ya. Nah, jadi hukum alam ini bisa diukur dengan ilmu pengetahuan. Ya. Tapi kalau hanya Anda percaya, gimana diukur itu kepercayaan dengan ilmu pengetahuan? Ya. Jadi saya kira dasarnya di sana, ya, karena agama Buddha menurut Einstein adalah agama masa depan, ya. Agama yang transenden, ya, yang bisa dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Jadi masyarakat ilmuwan suatu saat akan menerima agama Buddha sebagai sesuatu yang realistik, ya, yang tidak bertentangan dengan penemuannya di bidang pengetahuan, begitu. Oke. Saya kira itu saja yang penting. Ya. Oke. Jadi mulai dengan sains, ya. Jadi berdasarkan pengalaman Romo gitu ya, sebagai pakar kesehatan jiwa di Indonesia, ini kalau selain agama ya, Mo, tapi kalau kita ngelihat dari sisi negaranya gitu ya, ini Romo ngelihat
kita menjadi lebih sehat atau kita stagnasi atau kita menjadi lebih buruk secara kesehatan jiwa? Waduh, ini jawabannya susah karena saya nggak punya data. Oh iya iya iya. Tetapi eh, tetapi melihat cara orang berpikir ya, Iya. kalau sesuai dengan cita-cita bangsa ini, ya, yaitu dengan sesuai dengan Pancasila, maka itu semakin sesuai dengan Pancasila tentu semakin sehat, ya, semakin bisa mengatur negara ini. Ya. Tetapi kalau menjauhi Pancasila, kita lihat negara di dunia ini kan banyak yang mati-matian saling bunuh karena tidak bisa menerima perbedaan. Ya. Nah, jadi menurut saya Pancasila adalah dasar negara yang tidak bisa ditawar-tawar. Ya. Jadi selama negarawan itu menerima Pancasila sebagai dasar negara, maka dia akan menerima perbedaan ya, sebagai sesuatu yang tidak bisa ditolak dan menjadi dasar untuk mengatur negara ini. Ya. Suatu saat akan menghilangkan diskriminasi kan, kalau dia menerima perbedaan. Oke. Oke. Kalau tidak bisa menerima perbedaan, nanti terjadi lagi politik hitam putih, etnik, ya, suku bangsa, agama dijadikan alasan untuk mengucilkan orang lain. Iya iya iya. Saya kira dunia modern tidak begitu kan? Iya. Ya. Iya. Iya iya Mo. Jadi tantangan besarnya memang ini ya, apa namanya? Mengurangi diskriminasi gara-gara perbedaan gitu ya, gara-gara perbedaan. Nah kalau berdasarkan pengalamannya Romo nih ya, tindakan paling mudah ya Mo, tindakan paling mudah ya yang bisa kita lakukan untuk mempengaruhi orang-orang di sekitar kita ya Mo, supaya tidak membeda-bedakan, supaya tidak diskriminasi gitu ya, supaya lebih bisa menerima berbagai itu ya, berbagai perbedaan itu gimana ya? Kan kita sejak dulu sudah tahu mengubah orang lain kan sulit. Sulit ya. Ya. Kita harus mengubah diri kita sendiri dulu, bersikap tidak diskriminatif, bersikap adil, ya jujur. Ya lama-lama orang lain kan akan menganggap itu bagus dan meniru. Ya. Okay. Kalau kita memaksa orang lain berubah, kitanya nggak mau berubah, bagaimana bisa? Jadi kalau belum bisa, ya tunggu zamannya berubah. Ya. Kalau zamannya berubah, kita harus menunggu. Tidak ada pilihan lain. Ya. Menunggu adalah salah satu hal yang penting kita lakukan sekarang. Ya. Kita sebagai orang kelompok yang minoritas, ya, mengharapkan orang lain berubah dan juga belum berubah, ya apa yang kita lakukan kecuali menunggu. Ya. Seperti tadi saya katakan, 40 tahun kita tunggu itu Dirjen Buddha baru keluar. Ya kita bersyukur daripada nggak sama sekali. Mau ini sekarang ini di Amerika ya, ada satu aliran ya, aliran yang menarik ya, namanya itu Advaita Vedanta. Jadi dia bilang bahwa ini Hindu yang agak baru gitu ya, Hindu yang agak baru. Mereka sangat menghargai Buddhism, dan mereka mengatakan bahwa sebetulnya ini salah satu yang saya baca ya, ketika Buddha itu matanya terbuka gitu. Ketika beliau terbuka itu pada saat itulah beliau melihat bahwa semua orang itu sebetulnya punya hakikat untuk menjadi seorang Buddha. Jadi pada saat itu beliau mengatakan bahwa semua orang bisa menjadi Buddha. Nah, untuk menjadi Buddha itu sebetulnya satu-satunya yang perlu kita lakukan adalah membuka mata kita, gitu ya, sehingga kita melihat kenyataan yang ada. Dan untuk itu kita tidak perlu
waktu yang berkalpa-kalpa gitu ya. Jadi kalau kita melakukan latihan yang benar, maka maka kita akan menghindari. Jadi menurut mereka pemikiran bahwa kita hari ini bukan Buddhis, belum tercerahkan, kemudian latihan nanti jadi tercerahkan, itu dualitas menurut mereka. Membedakan antara kita dengan Buddha. Tapi Buddha yang sesungguhnya itu adalah non-dualitas. Artinya kita ini pun sekarang sudah Buddha, tinggal kita membuka mata kita sehingga delusi-delusi itu menghilang gitu ya. Kita bisa membersihkan mata kita gitu. Apakah Romo pernah dengar aliran seperti ini enggak? Belum. Okay. Tapi secara teori, ya secara teori kita bisa melihat kalau debu di mata kita sudah hilang kan. Iya. Nah, debu itu yang menutup mata kita melihat realitas. Iya. Nah, debunya kan loba dosa moha. Iya. Ya. Saya tidak percaya ya, ada yang instan seperti itu. Ya. Menjual kesucian. Ya. Okay. Dan menjadi Buddha atau menjadi arahat. Ya. Jadi itu budaya instan menurut saya. Ya. Ya kalau ada orang percaya ya silahkan. Ya. Kalau saya nggak percaya. Ya. Jadi saya lebih suka proses yang biasa, ya, membersihkan batin kita dari segala kekotoran batin dengan teknik yang diajarkan oleh Sang Buddha, hidup wajar, ya, tidak berlebihan, ya mudah-mudahan cepat mencapai kesucian. Ya, karena yang namanya instan itu tidak enak, ya. Ya, gitu. Kalau mie instan dengan mie goreng biasa kan enakan yang biasa. Lama-lama makan mie instan ya bisa sakit perut. Ya. Tapi itu terserah pilihan orang-orang yang mau mendengar. Ya, saya termasuk orang yang konservatif di sini. Ya, nah, Anda tahu kan saya psikiater. Saya puluhan tahun jadi dokter di rumah sakit jiwa. Ya. Ternyata menyembuhkan orang itu sulit. Ya. Obat tidak bisa menyembuhkan begitu saja. Ya. Akhirnya saya pikir yang bisa menyembuhkan adalah pandangan keliru yang dirubah jadi pandangan benar. Ya. Obat hanya mengurangi gejala, menghilangkan gejala, tidak menyembuhkan penyakit. Ya. Itu sama dengan orang biasa menjadi orang suci kan? Yes. Apakah ada tablet atau pil atau kapsul yang kita telan 3 kali 1 dalam seminggu jadi arahat? Nah, kalau Steve percaya, beli aja, saya juga mau beli. Ya, but it is impossible. Ya. Karena pikiran kita ini sangat kompleks, ya. Banyak sekali memori-memori yang menghambat kita untuk maju, ya. Memori yang membuat kita takut melakukan sesuatu. Ya. Banyak kan di dunia orang yang tahu tentang benar dan salah, tapi tidak berani mempertahankan. Ya. Dan mereka juga ikut berbuat jahat sebetulnya. Ya, karena membiarkan orang jahat berbuat jahat. Karena dia tidak berani mencegah. Ya. Kenapa dia tidak berani? Karena pengalaman dulu-dulu, ya, bahwa akan mencelakakan dia. Mendingan dia diam saja. Jadi safety player namanya. Ya. Betul kan begitu kan? Di dunia ini banyak orang baik, tapi tidak berani, ya, mengatakan kebaikannya. Ya, karena dia takut terhadap perbuatannya sendiri.